Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, menurut Kejagung dalam 3 sprindik baru tersebut, ex-Jampitsus telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya sempat menjadi saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyatakan bahwa penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Menurut Anang, dalam rilis tertulisnya, dalam 3 sprindik baru yang diterbitkan itu, Febri Ardiansyah tetap menjadi tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lebih lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, meskipun sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya. Ya, Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan secara langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai dirinya menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada hari Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Pada apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja.
Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, Pak yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakannya. Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Ya, selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan juga anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Ya lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke agama. Itu saya udah balik ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemenpu ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Rencananya pemerintah buka program sertifikasi gratis khusus MBR ini dengan total kuota 8 juta bidang yang dilakukan mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Menurut Nusron, ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan sertifikasi gratis. Rumpun pertama, masyarakat yang dapat bantuan perumahan pemerintah berupa bedah rumah sejak tahun 2015. Kemudian rumpun kedua adalah mereka yang mendapatkan program kredit dan kita juga sudah laporkan terobosan yang paling luar biasa juga kolaborasi kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya tadi BPS ikutan rapat. Nanti kita berkolaborasi juga dengan perumahan. Hari Selasa jam 1 kita rapat di BRI. Ya, nanti agenda berikutnya nanti Pak Nusron yang tentukan. Ya, itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat kecil, bagi wong cilik. Programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan program. Rumpun pertama yaitu rumpun masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumpun kedua bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLPP, itu juga nanti sertifikasinya gratis. Rumpun ketiga, masyarakat mandiri. Mereka membangun perumahan secara mandiri, tapi yang bersangkutan masuk kategori MBR. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbeda dengan supermarket. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu, Zulhas ungkap selama ini banyak masyarakat salah paham terkait dengan keberadaan Kopdes yang dianggap akan menggantikan supermarket atau toko retail modern. Terkait dengan hal tersebut, Menko Pangan menjelaskan bahwa Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat di tingkat desa seperti petani, peternak, hingga nelayan. Satu, saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah
nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Mentalitas dan kinerja ASN dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Ya, kritik ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR, M. Rifki Nizami Karsayuda dalam rapat kerja DPR. Bahkan menurutnya, mentalitas ASN harus diperbaiki dengan sistem kerja berbasis KPI yang jelas. Di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Komisi 2 DPR, M. Rifki Nizami Karsayuda, mengkritik mentalitas dan kinerja aparatur sipil negara ASN yang dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan langsung dalam rapat kerja di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini pada Rabu. Menurut Rifki, pemerintah perlu meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Index (KPI). Lemahnya penilaian kerja membuat pekerjaan ASN kerap dianggap zona nyaman dan simbol stabilitas tanpa perlu bekerja secara kompetitif. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mentalitas ASN sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, menurut Kejagung, dalam 3 sprindik baru tersebut, ex-Jampitsus telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya sempat menjadi saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyatakan bahwa penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Menurut Anang, dalam rilis tertulisnya, dalam 3 sprindik yang baru diterbitkan itu, Febri Adriansyah tetap menjadi tersangka dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang. Bahkan Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Bahkan selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Status hukum ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah berubah hanya dalam hitungan jam dari tersangka, saksi, kemudian menjadi tersangka lagi. Ya, bahkan Febri dijerat dengan penerbitan 3 sprindik dengan 3 klaster perkara yang berbeda, yakni kasus batubara, PLN, kemudian kasus PT Krakatau Steel, dan kasus Asabri. Bak permainan sepak bola di Piala Dunia, publik pun seakan digocek oleh sang striker handal. Apakah ini strategi atau hanya blunder pengusutan kasus petinggi Kejagung? Dan kami pun akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Baik, selamat pagi Profesor. Pagi Mbak. Ya. Selamat pagi Prof. Oke. Siap. Baik Prof, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja. Mungkin
sempat menyampaikan bahwa posisi Febri Adriansyah ini adalah sebagai saksi, namun kembali diralat menjadi tersangka dalam hitungan jam. Nah, dari perspektif hukum tata negara dan juga hukum acara, apakah ralat lisan tersebut ini memiliki kekuatan mengikat atau justru menjadi legal loophole yang bisa dimanfaatkan untuk tersangka untuk melakukan pra-peradilan karena dianggap adanya ketidakpastian administratif? Ya, untuk bisa menganalisis tentang ini apakah satu kesalahan ya penyampaian atau kemudian kesalahan administratif, itu harus kita cek secara formil ya, tentang sebetulnya yang tertulis gitu di dalam sprindik itu seperti apa tentang statusnya. Nah, menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Kapus Pen dengan pertimbangan mengingat bahwa ini adalah adanya sprindik baru gitu ya, 3 sprindik, maka dilakukanlah proses penyidikan dan yang disidik tadi adalah statusnya sebagai saksi atau calon tersangka dan baru kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Dengan pertimbangan apa? Bahwa di putusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 itu seseorang yang sebelum ditetapkan menjadi tersangka harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Jadi supaya tidak diperadilankan penetapan tersangkanya supaya sah secara hukum dan tidak dibatalkan oleh pra-peradilan, maka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka baru menjadi tersangka. Nah, apakah proses di kepolisian pada waktu itu sudah diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka? Kalau belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, maka justru menjadi celah pra-peradilan gitu. Menjadi celah pra-peradilan karena kita punya jurisprudensi yang kuat gitu. Putusan pra-peradilan Jakarta Selatan terhadap penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK pada waktu itu, di mana penetapan tersangka dibatalkan oleh pra-peradilan dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum pernah diperiksa sebagai saksi, belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah bagian untuk memastikan proses penetapan tersangka itu adalah sah secara hukum, bahwa kemudian jangan sampai ada celah pra-peradilan. Nah, konstruksi atau kemudian kronologis yang semula tersangka, kemudian saksi, atau kemudian tersangka, itu apakah bisa diuji sebagai objek pra-peradilan? Ya, tentunya bisa dengan objek, yaitu status tersangkanya. Dengan status tersangkanya, maka ketika status tersangkanya itu dimulai dengan proses misalnya sebagai pemeriksaan calon saksi dulu, atau kemudian calon tersangka atau sebagai saksi, dan kemudian sudah cukup alat bukti minimal 2 dan kemudian sudah ada SPDP, maka itu akan legitimate proses penetapan tersangkanya. Tetapi sebaliknya, ketika proses penetapan tersangka itu tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai calon tersangka, justru itu akan menimbulkan celah yang sangat kuat untuk diperadilankan. Jadi dalam pandangan saya bahwa adanya proses perubahan status tadi itu ada rasionalisasinya, ada rasio legisnya, tetapi daripada kemudian menimbulkan berbagai macam prasangka, akhirnya kan dirubah lagi menjadi tersangka. Jadi ini menurut saya 9 tim yang tergabung dalam penyidikan ini adalah bintang-bintang 2 di Kejaksaan Agung dan kemudian alumni KPK, maka menurut saya akan sangat memperhatikan aspek prosedur dan aspek substantif yang pada intinya itu akan secara hati-hati, secara cermat. Jadi menurut saya bahwa ini justru bagian dari proses kehati-hatian, proses agresivitas dan proses responsivitas terhadap opini publik supaya kemudian memperkuat tentang proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kalau kemudian kita muncul kecurigaan, jangan-jangan ini bagian dari penyelamatan, jangan-jangan ini bagian dari umpan untuk melakukan pra-peradilan, menurut saya ini akan sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan berkaitan dengan reputasi institusi.
Jadi yang diselamatkan menurut saya adalah institusi, yang diselamatkan adalah hukum yang berlaku, yang diselamatkan adalah kepentingan bangsa dan negara, dan tidak lagi adanya kepentingan individu atau kepentingan tertentu, misalnya untuk menyelamatkan, ya, untuk adanya rasa sungkan, rasa ewo-pekewo. Menurut saya tidak akan terjadi itu. Bahwa semuanya akan berjalan secara proporsional, apalagi sekarang ada pengawasan supervisi oleh KPK. Maka ini jelas memastikan proses hukumnya tidak akan ada pilih-pilih atau kemudian tidak akan upaya untuk melindungi. Dan ini karena publik tertuju, publik memberikan perhatian. Jadi kembali pada persoalannya bahwa peralihan penanganan perkara, perubahan status adalah bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, tetapi yang paling mendasar, yang paling utama pada kita semuanya adalah memberikan perhatian agar perkara ini betul-betul berjalan secara kredibel, akuntabel, secara profesional, dan akhirnya bisa memberantas korupsi, bisa menimbulkan efek jera, dan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Gitu, Mas. Ya, Prof, dengan ditegaskannya kembali status tersangka, apa konsekuensi hukumnya bagi proses penyidikan? Selain itu juga dalam hukum acara pidana, apakah ralat status ini merupakan indikasi adanya keraguan penyidik dalam melakukan ekspos perkara di awal, atau hanya sekedar teknis administratif yang tidak memengaruhi kualitas alat buktinya itu, Prof? Ya, bahwa konsekuensi dari penetapan tersangka, maka dimulai penyidikan secara mendalam, dan ada konsekuensi untuk kemudian dilakukan penahanan, sehingga nanti bagaimana penyidik menggunakan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kaitannya dengan perubahan status tadi, itu apakah sekedar cacat administrasi atau kemudian cacat teknis saja? Nah, dalam hal ini bahwa proses yang terjadi tentang perubahan status tadi masing-masing adalah mempunyai pertimbangan, gitu ya, mempunyai pertimbangan bahwa dapat diprediksi, dapat dikalkulasi, tapi rasionalisasi bahwa ketika publikasi dengan status saksi itu adalah dengan pertimbangan adanya sprindik baru, bagian dari kecermatan mematikan proses penetapan tersangka sah secara hukum sebagai amanat undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, mengingat kemudian muncul berbagai macam opini, berbagai macam kecurigaan, berbagai macam misalnya sistematisasi, maka akhirnya diralat, akhirnya kemudian dirubah. Bahwa ini adalah pada satu sisi bukan sebagai sebuah kegamangan, bukan sebagai suatu kegalauan, tetapi adalah bagian dari kehati-hatian pada tahap awal, dan bagian kedua adalah tahap respon terhadap dinamika publik. Jadi ini sebagai upaya untuk penyelamatan kepentingan institusi, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam opini negatif bahwa ini terjadi konspirasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya rasionalisasinya pada tahap awal adalah bagian untuk kecermatan, memastikan keterpenuhan prosedur hukum, tetapi pada sisi yang lain perubahan ini didesain dalam respon dinamika dan opini publik. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan selama kemudian dilakukan secara objektif, dilakukan secara rasional, dan ini yang perlu kemudian diberikan kejelasan kepada publik supaya ini ada klarifikasi. Kenapa kemarin diterangkan saksi, kenapa kemudian sekarang berubah menjadi tersangka lagi, itu menurut saya memang perlu ada penjelasan, dan ini salah satu untuk membangun kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum ini. Gitu. Baik, Prof, kemudian ini yang menjadi permasalahan, Anda pun jadi bola liar di masyarakat ini terkait dengan perubahan tersangka menjadi saksi tersangka. Kemudian dari pihak polisi sendiri sebenarnya kan sebelumnya sempat menangani kasus ini yang mana sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, artinya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, pasti sudah harusnya yang kasus biasa-biasanya selain kasus yang ini selalu dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi. Nah, otomatis kalau misalnya beliau ini ditetapkan sebagai tersangka, apakah tidak melalui tahapan itu? Dan kenapa sampai dengan sekarang belum ada juga terkait dengan penahanan ataupun panggilan seperti itu? Kenapa kasus ini lebih berbeda dibandingkan kasus-kasus lainnya? Dan ketika kasus ini pun akhirnya dilimpahkan kembali ke institusi yang pernah dirinya menjabat. Ini tantangan terbesarnya tuh seperti apa menurut pandangan Profesor? Tantangannya sangat kompleks ya, tantangannya memang sangat komprehensif ya.
bahwa ini menjadi ujian yang sangat berat bagi kejaksaan untuk kemudian apakah berhasil melewati ujian ini dalam rangka apa? Memenuhi kepercayaan publik gitu loh. Bahwa ini yang harus dijawab, dinamika ini yang luar biasa, bahwa dengan cara apa? Dengan cara-cara kinerja yang profesional gitu. Jadi misalnya tentang pertanyaan publik kenapa dialihkan, maka secara sosiologis, secara historis memang itu pernah terjadi. Misalnya kasus Asabri yang dulu ditangani oleh Polri kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Jadi ada legitimasi yang kuat gitu. Kemudian yang kedua bahwa secara teknis yuridis untuk membangun keterpaduan dalam proses penyidikan dan proses penuntutan yaitu di tangan instansi kejaksaan. Dan yang ketiga bahwa kaitannya dengan soal ini penahanan, menurut saya bahwa ini penahanan ini kewenangan bukan kewajiban, bersifat fakultatif. Maka untuk itu selama dipenuhi syarat subjektif, syarat objektif, maka perlu dilakukan penahanan. Upaya apa? Sekali lagi untuk memastikan tentang pemenuhan kepercayaan pada publik. Karena jangan sampai ya publik yang dulu sangat percaya kepada kejaksaan dengan kasus ini kemudian menurun ya, maka harus kembali dibangun kepercayaan tadi itu. Dengan cara-cara apa? Bahwa memang proses pengalihan, proses lanjutan dari Polri kepada kejaksaan itu adalah suatu mekanisme yang tidak melanggar hukum, ada rasionalisasinya secara historis maupun secara sosiologis, dan langkah-langkah berikutnya supaya tidak terjadi diskriminasi, tidak perlakuan yang berbeda, mengingat perkara-perkara lain juga dilakukan penahanan, maka perlu dipertimbangkan dilakukan penahanan ini. Jangan sampai terjadi diskriminasi bahwa penahanan sebagai kewenangan yang sifatnya fakultatif harus jelas alasan-alasannya. Memang UHAP yang baru ini sekali lagi juga penahanan ini tidak mudah untuk dilakukan ya, karena syaratnya itu harus terukur, tidak boleh asumtif saja. Misalnya khawatir akan melarikan diri. Buktinya melarikan diri apa? Apakah sudah beli tiket? Apakah sudah pesan pesawat? Apakah sudah pesan hotel dan sebagainya? Bukti-bukti melarikan diri apa? Gitu. Terus kemudian mempersulit pemanggilan. Apakah sudah dipanggil tidak datang gitu? Maka kemudian harus ditahan gitu. Itu adalah bukti minimal 2 pemanggilan. Terus kemudian yang bersangkutan perlu dilakukan penahanan. Jadi pemanggilan itu bukti panggilannya apa? Terus ternyata tidak datang, baru bisa dilakukan penahanan. Atau misalnya mau mengulangi tindak pidananya, oke, buktinya apa? Tindak pidana dilakukan, apakah ada laporan baru tentang tindak pidana yang dilakukan? Atau misalnya untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan, misalnya karena yang bersangkutan terancam atau pertimbangan yang bersangkutan nanti akan merintangi penyidikan, bukti-bukti apa. Jadi ini juga khawatir kalau penahanan ini dilakukan dengan sewenang-wenang, itu bisa diuji di pra-peradilan gitu. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh penyidik sekarang ini harus jelas, harus terukur, harus bisa dipertimbangkan secara hukum, karena kalau tidak nanti malah jadi blunder, yaitu bisa dikalahkan di pra-peradilan gitu ya. Ya, Prof. Kejagung menyebut ini akan melibatkan supervisi KPK. Nah, jadi selain tantangan tadi, kira-kira dengan adanya keterlibatan KPK untuk mensupervisi kasus ini, seberapa efektif mekanisme itu dalam konteks high profile case untuk memastikan penyidikan itu benar-benar objektif, atau justru keterlibatan ini hanya akan menjadi formalitas saja gitu, Prof? Iya, bahwa salah satu upaya untuk memastikan, untuk mendorong, untuk menjamin supaya proses hukumnya ini kredibel, akuntabel, independen, profesional, itu adalah dengan membentuk tim penyidik khusus. Ya, tim penyidik khusus itu kalau tidak keliru 9 orang, dan 9 orang itu adalah bintang 2, pejabat-pejabat pada bintang 2, level 2 lah gitu ya, yang itu mantan atau alumni KPK, sehingga tidak diragukan lagi kredibilitasnya, profesionalitasnya. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk memberikan garansi, memberikan jaminan tentang independensi proses penegakan hukum. Pada sisi yang lain, independensi atau profesionalis penegakan hukum itu juga dilakukan dengan melibatkan KPK sebagai supervisi. Nah, apakah supervisi hanya formalitas, aksesoris, hanya misalnya hanya simbolis saja, atau hanya seremoni saja? Ya kembali, bagaimana kinerja KPK? Ini juga tantangan bagi KPK.
dan tantangan bagaimana kejaksaan untuk mau disupervisi. Dan memang sekarang ini kan menurut saya yang harus dibangun dalam konteks penegakan hukum itu bukan lagi budaya kompetisi, apalagi budaya konfrontasi, tetapi dan budaya kolaborasi, kolaboratif fungsional sistem itu harus dibangun. Sistem yang mampu membangun fungsi secara kolaboratif itu yang menurut saya harus dibangun demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak ada lagi ego sektoral, tidak ada lagi bagaimana konflik antar institusi, itu yang harus kemudian cegah. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu pola, satu mekanisme yang sangat bagus, yaitu membangun kolaborasi sistem penegakan hukum. Tinggal bagaimana masing-masing institusi itu adalah menjalankan tupoksinya secara profesional. Ketika memang ada hal-hal yang perlu disupervisi, ya berikan supervisi. Misalnya penanganan perkara ini kok lambat, ya dikasih masukan. Misalnya penanganan perkara ini kok tidak memeriksa yang terkait pihak-pihak tertentu, dikasih masukan. Jadi ini adalah satu tradisi baru yang harus dikembangkan tentang bagaimana mekanisme supervisi tidak sekedar artifisial, tetapi adalah substantif. Dan ini adalah kerangka untuk membangun kolaborasi antar penegak hukum, dan itu harus didorong betul agar aparat penegak hukum itu sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Itu adalah membangun sebuah kolaborasi penegakan hukum sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ibaratnya suatu pertandingan sepak bola itu adalah bagaimana satu tim itu bekerja sama gitu, antara kiper, stopper, playmaker, striker itu berkolaborasi menjadi suatu tim dengan tujuan apa? Supaya gawangnya tidak bobol, supaya dia bisa menghasilkan sebuah kemenangan. Jadi ada total football yang dibangun. Jadi menurut saya dalam penegakan hukum juga begitu. Bagaimana KPK, bagaimana kejaksaan, bagaimana kepolisian itu saling bahu-membahu, saling terpadu untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan hukum, sehingga pada akhirnya negara hukum betul-betul tegak. Jadi kata Prof. Irman almarhum itu bahwa hukum itu kadang runtuh, kadang kukuh, kadang miring, kadang jatuh. Tugas kita untuk menegakkan hukum itu. Jadi kita harapkan melalui momentum kasus ini menjadi dasar yang penting untuk membangun negara Indonesia hukum yang betul-betul memiliki keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, Mbak. Gitu. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, yang mana ada perubahan itu artinya ini akan berdampak pada kredibilitas dalam high profile case. Bukankah kesalahan administrasi sekecil apapun ini akan menjadi presiden buruk bagi kredibilitas kejaksaan, dan bagaimana Bapak ini melihat perubahan yang menjelaskan resmi yang sangat cepat ini justru mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, yang mana dengan adanya informasi yang berubah-ubah ini akan menimbulkan banyak lagi stigma negatif terhadap lembaga penegakan hukum. Ya, perubahan misalnya yang dalam tempo hitungan jam itu ya, memang pantas menimbulkan kecurigaan gitu ya, pantas menimbulkan keraguan tentang keseriusannya. Tetapi menurut saya bahwa itu bisa dieliminasi dengan langkah-langkah konkret berikutnya yang bisa menggaransi tentang kepercayaan publik tadi itu, bahwa mungkin saja kemarin ada rasionalisasi yang tidak tepat dan mungkin muncul berbagai dinamika publik dan telah dilakukan respon cepat, itu adalah tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Karena proses hukum harus betul-betul hati-hati, betul-betul cermat, dan momentum-momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik itu jangan sia-siakan. Karena itu akan susah membangun kepercayaan publik. Jadi menurut saya bahwa kesalahan atau toh kemudian ke perhitungan rasionalisasi yang mungkin dipandang publik tidak tepat gitu ya, itu sudah dilakukan proses perbaikan ya, proses ralat. Maka menurut saya ini adalah satu hal yang baik ya, ketika kemudian merespon tentang dinamika publik. Namun demikian saya pastikan bahwa masing-masing langkah kemarin menjadi saksi adalah ada rasionalisasinya. Terus kemudian membuat kembali dari status tersangka juga ada rasionalisasinya, bahwa yang ke depan semuanya harus selalu berada dalam koridor hukum dan juga tidak boleh misalnya mengabaikan opini publik, tidak boleh mengabaikan dinamika publik. Namun demikian bahwa perlu filter, perlu saringan tentang dinamika publik, partisipasi publik yang betul-betul akuntabel dan independen dan kredibel. Jangan sampai kemudian hanya karena dorongan publik
tekanan publik akhirnya merubah proses penegakan hukum. Jadi penegakan hukum tidak boleh karena faktor tekanan-tekanan, tetapi tekanan adalah menjadi perhatian, menjadi pertimbangan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dalam koridor alat bukti, koridor pada fakta, pada barang bukti. Karena itulah sebetulnya yang dilakukan proses penyidikan ini kan rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Jadi proses merekonstruksi fakta sebelumnya inilah yang dilakukan proses penyidikan. Jadi perubahan-perubahan, langkah-langkah itu harus diperhitungkan secara cermat supaya tidak menimbulkan distrust di publik, karena ini akan sangat-sangat membahayakan dalam proses penegakan hukum jika ada dinamika, ada perubahan yang kemudian sedikit berubah. Menurut saya ini harus ada visi yang tajam, ya. Ada langkah-langkah yang visioner dengan rasionalisasi analisis yang mendalam, gitu, ya. Suparji Ahmad selaku Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar telah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih.